Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Tersangkut jaring, seorang nelayan tewas tenggelam di Merauke. Dua warga di Mimika diduga dibunuh tentara. Harga beras di Merauke mulai merangkak naik. Seorang nelayan ditemukan tenggelam di Kampung Torasi, Merauke akibat tergulung jaring ikan Senin kemarin. Ratusan nelayan membantu mengevakuasi korban ke pesisir pantai menggunakan perahu cepat. Korban kambing berusia 40 tahun saat itu bersama nelayan lain berusaha menurunkan jaring ikan ke laut, namun kaki korban tersangkut jaring sehingga ikut tercebur ke laut. Ombak dan arus yang deras menyeret korban ke tengah laut sehingga menyulitkan sahabatnya menyelamatkannya. Sekitar 4 jam kemudian jasad kambing akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke Merauke. Jasad korban baru tiba pukul 8 malam karena harus menempuh perjalanan selama 10 jam. Jasad korban kemudian diautopsi di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Tadi subuh nih? Ya, kenapa bisa, Bu? Dia tarik jaring baru, campak baru dia langsung diambil tali kakinya di tali. Tali itu ya langsung jatuh ya? Langsung jatuh. Di perbatasan sana di? Iya, di perbatasan. Tapi sempat dicari juga, berapa lama baru didapat itu? Sebentar sekali kayaknya. Katanya tuh sebentar sekali langsung diangkat. Oke. Tidak ada miannya. Sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Oke. Kecelakaan nelayan sudah sering terjadi di perairan perbatasan Papua New Guinea. Arus dan ombak di perairan ini termasuk tinggi sehingga mengancam nyawa nelayan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua dari 4 warga Nduga yang dilaporkan hilang di Kabupaten Mimika sejak Senin pekan lalu akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kedua jenazah ditemukan di Kampung Pigapu dan Kampung Lokpon setelah 5 hari polisi mencari keberadaan warga yang hilang. Kedua jenazah disemayamkan di kamar jenazah RSUD Mimika. Pembunuhan terhadap 2 warga Nduga ini terjadi ketika para korban bepergian menggunakan mobil menuju Kuala Kencana. Namun sejak Senin lalu tidak ada kabar dari korban dan mobil yang mereka kendarai ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. Ya, bahwa ada kejadian memang di Mimika. Kejadian itu sementara ini memang kita dalami. Untuk sementara diduga ada 4 korban, sementara yang kita temukan ada 2 korban. Kemudian dari 2 korban tersebut kita sementara ini sudah mengamankan 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut memang ada beberapa yang terkait dijelaskan oleh Pak Kapolda, dan ini masih akan didalami karena kita mencari 2 korban lainnya. Dan memang kita besok akan mengerahkan dari Hafiz dan Lapor untuk lebih jelas karena ada beberapa TKP, paling tidak ada 4 TKP kejadiannya, kemudian TKP penemuan mayat 2 mayat, kemudian 1 TKP mobil terbakar. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Teguh Muji Angkasa membenarkan pihaknya bersama Polda Papua telah menahan 6 tentara yang diduga menganiaya korban. Dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah memberikan perintah kepada kami untuk melakukan pemeriksaan, investigasi terhadap kejadian tersebut. Dan tentunya kami terus bekerja sama dengan pihak Polda di lapangan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Dan kami Angkatan Darat berkomitmen dalam hal ini adalah hukum harus ditegakkan. Dan bila terlibatan prajurit memang nantinya dari hasil investigasi dan pemeriksaan terlibat, kami akan memberikan sanksi yang tegas
pada prajurit yang terlibat. Tentunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa bila ada prajurit kami yang terlibat dalam proses atau dalam tindakan pidana kriminal, kami tidak akan memberikan toleransi apapun. Kami akan berikan sanksi yang tegas untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Polisi saat ini masih mencari 2 warga lainnya. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita sekalian. Shalom. Pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat Daya selangkah lagi akan terwujud karena dalam waktu dekat akan dibahas di DPR RI. Komisi 2 DPR RI, pemerintah Papua Barat, dan Ketua Tim Pemekaran telah membahas percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong Senin kemarin. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama sejumlah legislator datang ke Kota Sorong untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi dari masyarakat terkait pemekaran. Ketua Komisi 2 DPR RI berjanji dalam 2 pekan ke depan akan membuat rancangan undang-undang tingkat 1 yang selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diagendakan dalam rapat paripurna. Ahmad Doli Kurnia optimis pemekaran ini akan mewujudkan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Sebetulnya penantian pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini kan sudah cukup lama, ya. Tadi disebutkan sudah 20 tahun. Nah, jadi tentu kami merasa berbahagia hari ini bisa datang ke Kota Sorong, mendengarkan langsung aspirasi itu, dan memang proses ini secara legal, ya, dalam proses pembentukan rancangan undang-undang juga berjalan sudah beberapa bulan terakhir kami di Komisi 2. Jadi ini adalah bagian rangkaian rapat dengar pendapat, kami mendengarkan langsung aspirasi yang selama ini kami dengar dari Jakarta sudah cukup lama, dan kami juga sudah mempersiapkan rancangan undang-undangnya. Jadi adalah proses pematangan atau proses tahap akhir saja dalam proses pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya. Nah, tadi semangat yang kami lihat kan di dalam pertemuan itu cukup diwakili oleh 2 pimpinan saja. Yang pertama oleh Pak pejabat gubernur, kemudian yang kedua Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, dengan disampaikan cuman diwakili oleh 2, semuanya serta-merta mendukung. Jadi tidak perlu lagi, artinya saya bisa menyatakan bahwa memang aspirasi ini cukup bulat, ya, disampaikan dan mendapat dukungan dari semua elemen. Para legislator ini bertemu dengan sejumlah tokoh adat, anggota masyarakat, kaum perempuan, pemuda, dan MRP, serta seluruh bupati dan wali kota untuk menyerap aspirasi. Ya, kami anak manis, anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, patuh dan taat. Ketika ada kebijakan negara, kami selalu mendukung. Di Provinsi Papua Barat ini selalu mendukung, walaupun juga ada riak-riak, tapi pada akhirnya itu semuanya mendukung, tidak pernah menolak dengan kuat. Kemudian juga termasuk daerah otonomi baru yang dimekarkan waktu itu belum terucap atau terbaca Papua Barat Daya, hanya 3 wilayah di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Lalu kami dari Papua Barat menyatakan mendukung sepenuhnya, tapi juga memberikan masukan dan juga harapan sekaligus kepada pemerintah pusat, mohon melihat kami di sini dengan kepentingan pemekaran ini, karena wilayah Papua Barat juga sangat luas dan sulit dengan berbagai tantangan geografi dan juga kerana alam dan lain sebagainya, termasuk kondisi masyarakat kita yang masih sangat tertinggal. Ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Harga beras di Merauke terus naik. Sebulan lalu harga beras hanya dijual Rp9.500 per kilogram,
kini naik menjadi Rp9.900 per kilogram dari petani. Ahmad, salah satu penjual beras di Jalan Gagak, Merauke, mengatakan kenaikan harga beras disebabkan petani banyak menyimpan beras untuk mengantisipasi musim kemarau berkepanjangan. Untuk harga beras ini apakah memang betul ada kenaikan lagi, Pak? Betul. Betul, Pak ya. Itu berapa kenaikannya, Pak? Untuk 1 kilonya? 400 sampai 300, 300 sampai 400. Untuk semua jenis ini, Pak ya? Semua jenis beras. Tapi untuk penjualan tetap harganya atau Harganya memang tetap? Jadi walaupun naik dari pengambilan tetap penjualan sama, Pak ya? Walaupun harga beras naik dari tangan petani, namun penjualan di tingkat eceran tidak ada kenaikan, yakni Rp10.500 per kilogram, sehingga pedagang hanya mendapat keuntungan yang tipis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selain beras, harga daging ayam dari tangan peternak di Merauke juga ikut naik. Pedagang ayam di Jalan Ermasu Merauke mengatakan harga ayam rata-rata naik Rp2.000 per ekor dari tangan peternak. Namun pedagang hingga saat ini belum menaikkan harga ayam di pasaran. Kenaikan harga daging ayam di tangan peternak lagi-lagi disebabkan harga pakan ternak yang juga merangkak naik. Sekarang ini apa mengalami kenaikan, Pak? Ya, naik sedikit. Berapa kira-kira itu, Pak? Naik 2.000. 2.000 per 1 liter ya? Kenapa bisa sampai seperti itu, Pak? Karena pakan sudah naik sampai 535. 535. Tadinya berapa harga pakan itu? Biasanya 530. 530. Sekarang 535. Naik 5.000 ya? Kira-kira untuk harga ayam akan naik lagi nih, Pak? Kayaknya sudah enggak. Sudah normal. Tapi stok ayam banyak? Ada, banyak. Ya? Saat ini harga ayam potong berukuran kecil di Merauke sekitar Rp45.000 per ekor. Untuk ukuran sedang Rp50.000 per ekor, sementara ayam potong ukuran besar Rp60.000 per ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Minyak goreng curah yang tadinya langka dan menjadi barang rebutan masyarakat karena sulit didapat, kini sudah banyak beredar di kota Merauke. Salah satu minyak goreng curah bermerek terkenal kini mudah didapat dan warga tidak perlu lagi antri atau takut kehabisan karena stok minyak goreng curah ini melimpah. Ahmad Dhani, salah seorang penjual minyak goreng curah, mengatakan sedikitnya ia menjual sebanyak 600 liter dengan harga standar, yakni Rp14.000 per liter. Penjualan minyak curah ini berapa banyak Anda bisa jual per harinya? Untuk per hari bisa sampai 600 liter. 600 liter ya per hari ya. Berapa harga standarnya dijualnya nih? Kalau harga kita jual 14.000 per liter. 14.000 ya. Nah, kalau untuk warga masyarakat masih banyak cukup peminat yang belanja ini? Oh, saya rasa sih banyak sih. Masih banyak ya. Sampai antri juga biasanya. Antri juga. Karena murah kan? Iya. Oke. Nah, ini sampai kapan? Artinya persediaan minyak curah ini banyak? Iya, masih ada. Masih banyak ya? Selama masih ada. Nanti kita tetap jualan di sini. Oke. Minyak goreng curah ini tidak hanya dijual di Pasar Wamanggu, tetapi juga dijual di sejumlah kawasan di Merauke, seperti di Jalan Brawijaya, Jalan Ampera, dan sejumlah daerah lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dalam waktu dekat akan melakukan vaksinasi booster kedua untuk para tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan, sampai saat ini booster pertama baru 28% dari target 110.000 warga. Saat ini Dinas Kesehatan masih menunggu ratusan vial vaksin yang rencananya dalam beberapa hari ini akan dikirim dari Jayapura. Kalau dosis kedua kita hari ini per kemarin sudah 69%, semoga bisa ada di 70%. Dosis ketiga kita adalah ada di 28%. Kita berharap dalam 1-2 hari ke depan masih menunggu vaksin dari Jayapura untuk kemudian bisa dilakukan vaksin untuk booster kedua untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga kesehatan apa yang sudah kami buat? Pada hari Rabu kemarin kami sudah rapat dengan seluruh fasilitas baik pemerintah maupun swasta. Kami mulai melakukan registrasi tenaga kesehatan karena dalam 3 bulan rata-rata pergerakan tenaga kesehatan di Mimika ini itu bisa berpindah keluar Mimika, ada yang baru masuk. Oleh karena itu kita coba merapikan data dulu. Kalau tidak ada halangan berarti
di awal September, minggu pertama September kita sudah bisa mulai melakukan pelaksanaan booster kedua untuk tenaga kesehatan. Instruksi adalah tenaga kesehatan terlebih dahulu. Selesai. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada 2 minggu lalu tuh terjadi peningkatan, tapi sekarang udah mulai turun. Polanya sama kok. Secara nasional juga mulai menunjukkan penurunan. Kabar bukan persoalan naik atau turunnya, persoalan hari ini adalah bagaimana semua masyarakat mau divaksin. Gitu. Yang kedua, kami berevaluasi hari Rabu, toh memang kalau lihat ada yang dirawat itu pun hampir sebagian besar itu dengan gejala sedang yang masih bisa ditangani. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar tidak takut divaksin dan tetap menjaga diri serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dinas Kesehatan Timika mendapatkan pasokan obat malaria sebanyak 27.000 tablet. Karena dalam 4 bulan terakhir ini terjadi peningkatan kasus malaria yang diakibatkan ketidakpatuhan warga menjaga kesehatan. Selain itu, meningkatnya kasus malaria di Mimika disebabkan curah hujan yang tinggi. 27.000 obat malaria tersebut akan didistribusikan ke 10 vaskes di kota Timika. Sayangnya 27.000 obat tersebut hanya bisa bertahan untuk 10 hari ke depan. Tablet obat biru itu tiba di Timika, itu satu. Yang kedua, obat biru kami dapat itu 30% karena dari Dinas Kesehatan menerima 90.000, Dinas Kesehatan Provinsi. Kami menjaga stok sampai ada pengiriman berikutnya. Jadi semua proses pengiriman sedang berjalan. Yang datang ini adalah untuk membeli bagaimana menutup supaya tidak terjadi kekosongan. Yang berikut, sebenarnya persoalan hari ini bukan persoalan obat biru. Persoalan obat biru, obat malaria, obat Primaquine, obat coklat itu ada persoalan pada kepatuhan. Kami sudah menilai efektivitas terkait dengan pengobatan malaria. Ternyata dalam 4 bulan terakhir, itu sebenarnya malaria itu masih yang tinggi disebabkan itu karena orang tidak patuh. Ini harus diberesin dulu gitu. Itu yang pertama. Memang dalam 4 minggu terakhir, peningkatan kasus karena juga kalau kita lihat cuaca itu sangat yang cukup berdampak kepada derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Mimika. Yang pertama adalah kasus malaria yang tinggi. Terkoreksi adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat baik pada kina maupun pada obat biru, terutama Primaquine yang diminum harus sampai tuntas. Karena hampir separuh kasus itu, hampir 50% adalah malaria tersiana yang sering berulang. Kami tahu kenapa dia berulang dan itu tidak sembuh atau kambuh karena waktu ukurnya adalah 2 bulan seperti itu. Jadi dalam 2 bulan satu orang kalau dia sakit malaria yang sama itu adalah kasus kambuh. Ini menjadi persoalan. Selain obat malaria, saat ini Dinas Kesehatan juga menyediakan obat anti malaria jenis lain seperti kina, Primaquine, dan lainnya untuk menopang kekosongan obat malaria di Timika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR Mimika menggelar simulasi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas di depan kantor SAR Timika di Jalan Yosudarso. Sebelumnya para peserta diberikan materi bagaimana menangani pertama korban kecelakaan di lokasi kejadian. Baru kemudian mereka disuruh mempraktikkan cara melakukan pertolongan pertama. Miftah, salah satu peserta, mengatakan pelatihan potensi SAR ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain bila suatu saat mendapat musibah. Yang saya dapatkan, saya dapat ilmu. Siapa tahu nanti ke depannya saya mendapatkan korban di jalan atau apa, saya bisa lakukan sendiri tanpa harus menelpon rumah sakit dulu atau apa. Jadi penanganan pertama yang ini saya bisa lakukan. Saya dapat ilmu supaya pertolongan pertama biar korban itu bisa ditangani dulu rumah sakit toh. Jadi penanganan pertama harus dilakukan sebelum rumah sakit datang. Di sini dipelajari terkait yang kalau kita tidak sadarkan diri begitu, terus cedera patah tulang, terus kalau misalnya kekurangan oksigen begitu.
Harapannya ya mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi gitu, supaya akan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini supaya masyarakat yang memang belum tahu lebih tahu lagi. Jadi suatu saat kalau misalnya kita ke jalan gitu, kita yang belum tahu sudah ada pengalaman dasar untuk menolong. Para peserta berharap pelatihan potensi SAR di masa akan datang rutin memberikan pelatihan seperti ini agar masyarakat paham bila menghadapi musibah. Baik, kami di sini melakukan pelatihan pertolongan pertama, cara melakukan pertolongan pertama terhadap korban-korban yang mengalami kecelakaan di luar. Terus kami sudah melakukan tindakannya, terus selanjutnya kami dikasih ilmu untuk melakukan tindakan cara melakukan pertolongan pertama. Terus dari harapan kami ke depannya bisa adakan lagi potensi SAR untuk tahun berikutnya atau bulan berikutnya, supaya rekan-rekan atau teman-teman masyarakat di luar sana tahu bahwa potensi SAR seperti apa, dan juga mereka bisa tahu cara melakukan pertolongan pertama kepada korban yang cedera ringan atau luka berat. Intinya kita sebagai penolong kita harus melakukan tindakan pertolongan pertama. Dan juga dengan apa yang kami dapatkan dari sini, kami sangat bersyukur karena kami tidak semuanya mendapatkan pelatihan seperti ini, dan kami berterima kasih untuk itu, karena ini juga menambah ilmu bagi kami dan juga untuk buat masyarakat di sekitarnya. Para peserta dilatih teknik-teknik dasar pertolongan pertama yang diberikan langsung instruktur dari kantor SAR Timika. Pelatihan yang diikuti 60 peserta ini berlangsung 5 hari. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.